Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jisue menatap Suhan dengan penuh ketidakpercayaan. Meskipun pemuda itu hanya memiliki basis kultivasi dari alam meridian naga, dia merasa bahwa pemuda tampan itu lebih mengancam daripada siapapun. Jisue pahit di dalam hatinya. Dia membandingkan Su Yunming dengan Suhan. Meskipun Su Yunming berada di alam inti naga, dan Suhan hanya ada di alam pembuluh darah naga, ada perbedaan dua alam antara keduanya, tetapi Suhan memberinya perasaan yang lebih baik daripada Su Yunming. Suhan duduk di sana, seperti pedang tajam yang berdiri di antara langit dan bumi. Dari mana asalnya pavilion Tusen ini? Jisue tidak pernah berpikir bahwa sekte yang berjumlah kurang dari 100 orang akan menghapus sekte setan darah sedemikian rupa. Duar. Pada saat Jisue terganggu, Su Yunming meledakkan beberapa pukulan lagi, dan alam inti naga lainnya dibombardir dan dibunuh oleh Su Yunming. Tampaknya di tangan Su Yunming, orang yang levelnya sama dengannya, pada dasarnya seperti semut. Seluruh sekte setan darah tidak lebih dari 4 alam inti naga, 2 terbunuh pada saat ini, hanya menyisakan Jisue dan seorang pria paruh baya berbaju hitam. Pria paruh baya itu sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Melihat kemampuan Su Yunming, dia segera berhenti. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Su Yunming tersenyum dengan tenang, langkah kakinya dengan ringan menginjak tanah, dan sosok itu bergegas keluar. Hampir dalam sekejap mata, dia mendatangi pria berbaju hitam itu. Bagaimana ini mungkin? Pria berbaju hitam sepertinya telah melihat hantu, wajahnya berubah drastis. Kecepatan Su Yunming hampir mencapai ekstrim, dia belum pernah melihat kecepatan alam Dewa Naga, tetapi dia tahu bahwa sama sekali tidak ada kecepatan secepat itu di alam pil naga. Duar. Su Yunming menembak, telapak tangannya seperti hantu, yang bagi orang lain tampaknya hanya tembakan datar, tetapi di mata pria berbaju hitam, ada banyak telapak tangan yang menamparnya dari segala arah, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Berhenti. Jisue hendak bergerak dan ingin menghentikan Su Yunming, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, dia melihat kepala pria paruh baya itu meledak menjadi kabut darah, dan sosoknya jatuh ke tanah dengan keras. Apa yang baru saja kau katakan? Menyuruhku berhenti, ucap Su Yunming menoleh untuk melihat Jisue, menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, kau sudah terlambat. Sebenarnya, siapakah kalian? Jisue meraung, alam pil naga dan alam darah naga tidak memiliki kekuatan seperti kalian. Aku tidak percaya bahwa kalian hanya sekte 9 liu. Faktanya ada tepat di depanmu. Apa gunanya jika kau tidak mempercayainya? Jawab Su Yunming. Dia mengulurkan jarinya, menunjuk ke Jisue, dan berkata dengan ringan, sekarang giliranmu yang akan mati. Kau tidak mungkin dapat membunuhku. Tidak mungkin. Jisue meraung, berbalik dan bergegas menuju kejauhan. Adapun murid-murid dari sekte setan darah, dia tidak peduli sama sekali, lagi pula baginya, yang paling penting adalah menyelamatkan hidupnya sendiri. Melarikan diri, master sekte baru saja meninggalkan kita seperti ini. Lalu apa yang akan kita lawan? Jika kita terus bertarung, itu sama saja kita bunuh diri. Ucap orang-orang dari sekte setan darah tidak memiliki keinginan untuk bertarung dalam waktu yang lama, dan jumlah mereka menurun dengan cepat. Sampai sekarang, masih kurang dari 3.000 orang. Pada saat ini, melihat Jisue berbalik dan melarikan diri, murid-murid sekte setan darah ini juga seperti burung, mereka bergegas kabur ke segala arah. Master Pavilion Han, apa yang harus saya lakukan? Tanya Lian Yuze memandang Suhan. Ini adalah pertempuran pertama Pavilion Tusen. Ide Lian Yuze adalah untuk memusnahkan sekte setan darah dan tidak akan menyisakan satu nyawa pun, tetapi saat ini mereka melarikan diri.
Kejar dan bunuh mereka, ucap Su-han, cahaya dingin melintas di matanya. Hahaha, baik. Lian Yuze tertawa dan memandang Hong Yu dan yang lainnya, sudah waktunya bagi kalian untuk bertindak. Serang, teriak Hong Yu. Mereka bertiga langsung bergerak menyerang. Orang pertama melambaikan telapak tangannya, dikelilingi oleh elemen magis, dan dia membungkuk seperti tamparan ke tanah. Duar duar duar, cekaerat boom. Tiba-tiba, tanah itu terbalik, dan tanah dan batu yang tak berujung hancur saat ini, dan kemudian bersatu kembali, berubah menjadi paku tanah yang sangat tajam. Ini adalah keajaiban tanah tingkat rendah. Kecepatan kemunculan paku yang menyeluruh itu terlalu cepat, dan jangkauannya sangat besar, mencakup radius 1 km dalam sekejap mata. Siapapun dari sekte setan darah dalam jarak tersebut langsung dipaku ke seluruh tubuh hampir dalam sekejap mata, dan mati di tempat. Dan ketika orang ini menembak, orang kedua dan ketiga juga menembak pada waktu yang bersamaan. Salah satu dari mereka melambaikan telapak tangannya, dan suhu antara langit dan bumi naik tiba-tiba, dan dia bahkan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Pada jarak ribuan meter di depan, seluruh ruang mulai terdistorsi seperti api, dan ada tawa kecil. Udara dengan cepat menguap dan menjadi kabut air. Pada saat tertentu, nyala api tiba-tiba naik dari tanah, dan murid sekte darah iblis hendak melarikan diri. Api menelan orang ini dalam sekejap, dan yang terakhir berubah menjadi abu terbang bahkan sebelum dia berteriak. Dengan kemunculan api pertama ini, sejumlah besar api mulai muncul dari tanah. Jenis api ini tampaknya menjadi serangan yang ditargetkan, tetapi dimanapun ada orang-orang dari sekte setan darah, api jenis ini muncul. Api sihir tingkat lanjut tingkat pertama, Ice Fury. Dan saat ini, keajaiban orang ketiga juga jatuh. Suhu terik aslinya tiba-tiba turun, dan area ini tampak seperti langit ganda es dan api. Para murid dari darah iblis sekte merasakan penurunan suhu, dan mereka lega, berpikir bahwa serangan api tidak akan terjadi lagi. Tapi saat mereka merasa lega, cahaya biru tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Apalagi ini, ekspresi murid-murid sekte setan darah berubah lagi, dan mereka bisa dengan jelas melihat bahwa ketika cahaya biru mengelilingi tubuh mereka, rasa dingin yang dalam muncul dari hati mereka. Itu bukan karena rasa dingin yang ditimbulkan oleh rasa takut, tetapi karena rasa dingin yang sesungguhnya, rasa dingin yang bisa dirasakan tubuh. Saat hawa dingin muncul, kecepatan mereka menjadi semakin lambat, seolah-olah telapak kaki mereka macet. Pada akhirnya, cahaya biru berubah menjadi serangkaian kabut air, lalu mengembun dan berubah menjadi es batu, membekukan sosok-sosok ini seperti itu. Hampir segera setelah pembekuan, api muncul dari tanah, mencairkan es dan membakar tubuh mereka menjadi ketiadaan. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya sihir tingkat rendah tingkat pertama, dan jangkauannya terlalu kecil. Meskipun hampir 2.000 orang terbunuh, lebih dari 1.000 orang telah melarikan diri ke kejauhan, dan sihir tidak dapat menyerang mereka sama sekali. Sayang sekali, gumam Hong Chen. Dia juga ingin mengambil tindakan, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, jangkauan yang bisa dia serang masih begitu besar, tidak mungkin untuk meninggalkan semua sekte darah iblis. Tidak masalah, Su-han berkata dengan enteng, pertempuran ini cukup untuk saat ini. Saat suara itu jatuh, Su-han perlahan berdiri dengan malas, dan cahaya dingin di matanya segera menghilang. Kelang. Kemana Master Pavilion pergi? Kecepatan apa ini? Meskipun Master Pavilion mengatakan bahwa kekuatan seni bela dirinya hanya di alam Vena Naga, basis budidaya sihir pasti jauh lebih tinggi dari kita. Melihat Su-han menghilang, orang-orang di sekitar Hong Chen, Liu Yun dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan Su-han sejak mereka bergabung dengan Pavilion Tusen. Meskipun mereka belum pernah melihat Su-han membunuh siapapun, kecepatan datang dan pergi tanpa jejak telah sangat mengejutkan mereka. Di sisi lain, tempat sekte setan darah. Pada saat ini, sebagian besar sekte telah dihancurkan,
dan seluruh tanah adalah mayat atau debu, semua kemewahan dan kebersihan sebelum menjadi berantakan. Sesosok bergegas dari luar dan langsung memasuki aula diskusi. Orang ini merasa malu, matanya merah darah, dan di bawah darah merah marah, ada ketakutan yang tersembunyi. Itu adalah Master Sekte Iblis Darah, Jisue. Bangsat, bangsat, bangsat. Jisue menoleh ke belakang, dan melihat seorang pria parubaya datang dari kejauhan tanpa tergesa-gesa, dengan ekspresi main-main dan bercanda di wajahnya, jelas tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Su Yunming, wakil Master Pavilion Tusen. Jisue meraung rendah, "Apa kau sudah puas sekarang? Sekte setan darah saya memang hilang, tetapi Sekte Wu sejati pasti akan memberitahu Pavilion Tusen apa itu rasa sakit." Ketika suara itu jatuh, Jisue bergegas lagi dan kembali ke belakang kursi utama ruangan itu. Ada spare di sini, dan saat dia melihat spare ini, Jisue sepertinya melihat harapan. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menepuk spare tersebut, tetapi pada saat ini, Jisue tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi melihat ruang di depannya berfluktuasi, ada riak, dan kemudian, sosok muda dan tampan putih perlahan muncul. "Kau," wajah Jisue berubah drastis. Bahkan saat menghadapi Su Yunming, dia tahu bahwa dia dikalahkan oleh Su Yunming, dia tidak terlihat seperti ini. Karena pria tampan di depannya adalah Master Pavilion Tusen, Su Han. "Apa yang akan kau lakukan?" Su Han memandang Jisue dan berbicara dengan jelas. "Aku ingin membunuhmu." Jisue meraung keras, dan menepuk spare itu dengan telapak tangannya. Duar, spare itu langsung patah, dan seberkas cahaya muncul darinya, berubah menjadi layar ilusi. Di layar itu, seorang lelaki tua sedang menonton di sini, menonton Jisue. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi malu Jisue, lelaki tua itu sedikit mengernyit. "Wakil Master Sekte Lin Ying, Sekte Setan Darah telah dihancurkan." Jisue melirik Su Han dan berkata dengan murung. "Apa?" Mata lelaki tua itu membelalak, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah wakil Master Sekte Wuzong sejati dan puncak dari alam inti naga. Pembentukan Sekte Setan Darah di awal, alasan mengapa ia memiliki kemampuan yang begitu hebat dan dana yang melimpah, secara alami memiliki hubungan yang hebat dengan Sekte Bela Diri Sejati. Terus terang, Sekte Setan Darah adalah subsekte dari True Wuzong, tetapi untuk alasan individu, nama Wuzong Sejati tidak digunakan. Lin Ying sangat jelas tentang kekuatan Sekte Darah Iblis. Bahkan jika itu baru mulai didirikan, dia sudah memiliki lebih dari 10.000 murid. Jika pemilihan tidak terlalu menuntut, dia harus memiliki lebih dari 6 pembuluh darah naga. Saat ini, murid Sekte Iblis Darah jumlahnya mungkin akan berlipat ganda menjadi 30.000. Dengan latar belakang seperti itu pasti tidak kalah dengan Sekte 9 Liu lama itu, dan sekarang, Jisue mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Sekte Setan Darah dihancurkan. Apa Sekte 8 Liu yang melakukannya? Lin Ying bertanya langsung. Menurutnya, satu-satunya yang dapat menghancurkan Sekte Setan Darah adalah Sekte 8 Aliran. Ini bukan Sekte 8 Liu. Ekspresi Jisue menjadi lebih suram. Ini adalah 9 sekte mengalir, Pavilion Tusen. Pavilion Tusen. Lin Ying mengerutkan kening lagi. Berbicara secara logis, kemampuan untuk menghancurkan Sekte Setan Darah setidaknya Sekte 8 Liu, dan bahkan Sekte 9 Liu akan memiliki reputasi yang hebat. Tapi Pavilion Tusen ini, dia belum pernah mendengarnya. Orang ini adalah penguasa Pavilion Tusen. Jisue memandang Su Han. Pandangan Lin Ying juga mengikuti Jisue, dan dia melihat Su Han yang sedang memeluk dadanya dengan sangat santai, berdiri di sana sambil memperhatikan dengan penuh minat. Lin Ying bahkan merasa Jisue berbohong. Pavilion Tusen menghancurkan Sekte Setan Darah, dan pemilik Pavilion Tusen berdiri di sini, tetapi mengapa dia tidak membunuh Jisue? Sangat sombong, atau sombong. Anda adalah Master Pavilion dari Tusen Pavilion? Tanya Lin Ying. Su Han menyeringai dan sedikit mengangguk. Sekte Setan Darah adalah sekte wakil yang dikembangkan oleh True Wuzong saya.
Anda harus meninggalkan jalan keluar untuk diri Anda sendiri, ucap Lin Ying. Jalan keluar untuk diri sendiri, aku tidak perlu itu, jawab Su Han datar. Sungguh nada yang sombong. Lin Ying mendengus dingin, kenapa Anda menghancurkan sekte setan darah? Kamu terlalu banyak omong kosong, jadi kembalilah. Su Han melambaikan telapak tangannya, dan duar. Layarnya tiba-tiba pecah dengan keras. Jisue tertegun sejenak, lalu berbalik dan melarikan diri. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Wuzong sejati maju, Su Han akan ketakutan karenanya. Tanpa diduga, Su Han sama sekali tidak peduli dengan Zen Wuzong sejati. Jisue berusaha sekuat tenaga dan terus melarikan diri. Duar. Dinding di depannya langsung hancur oleh telapak tangannya. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia melarikan diri, sosok berbaju putih selalu mengikuti. Sosok itu seperti hantu, terus mengikutinya. Saat dia melarikan diri, hati Jisue menjadi semakin putus asa, dan bahkan merasa tersiksa. Penindasan mental yang dibawa oleh sosok kulit putih itu memberinya dorongan untuk bunuh diri. Perasaan ini seperti mengetahui bahwa dia akan mati, tetapi tidak mengetahui kapan dia akan mati. Apa yang ingin kau lakukan? Setelah berlari beberapa saat, sosok Jisue tiba-tiba berhenti. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, dan dia benar-benar tidak ingin melarikan diri. Apakah kau pikir kau bisa bertahan dengan mengandalkan True Wuzong? Ucap sosok berbaju putih, menatap Jisue, dan berkata dengan ringan, kau tahu kalimat membiarkan harimau kembali ke gunung, kan? Aku hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dasar bangsat, Jisue meraung. Tatapan Su Han tiba-tiba menjadi dingin, dan dengan lambaian telapak tangannya, bayangan kepalan putih bergerak ke arah Jisue. Wush! Jisue harus melawan secara refleks, tetapi pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Jisue tampak membatu. Dia ingin mengambil tindakan di dalam hatinya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Duar. Darah meletus dan otak pecah. Sosok Jisue jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Sekte setan darah benar-benar hancur. Untuk membunuh Jisue, Su Han tidak menggunakan kekuatan bela diri, melainkan kekuatan sihir. Hanya dengan kekuatan bela diri Su Han, meski 108 urat naga sudah terbuka, bukan tidak mungkin bisa membunuh ranah pil naga, namun membutuhkan banyak cara. Kekuatan sihir berbeda dengan basis kultivasi bela diri, alam pil naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan sihirnya. Ini juga alasan mengapa kultivasi Su Han dihapuskan ketika dia terlahir kembali di keluarga Su, dan meridiannya benar-benar rusak, tetapi dia masih berani bersaing dengan Su Yunchen dan lainnya dan menolak untuk menikahi Xiao Yuran. Saat keluarga Chen dan keluarga Lin mengepung keluarga Su, Su Han juga tidak takut. Namun, Su Yunchen, Su Yunli dan yang lainnya terlalu bodoh, mengusir Su Han dan putranya dari keluarga. Xiao Yuhui maju lagi, jadi Su Han tidak menunjukkan kekuatannya. Di alam kaisar kuno naga iblis Su Han sebelumnya, dia telah menggunakan sihir dan seni bela diri dengan cara yang sama. Meskipun sihir belum ditanamkan ke alam 7 dewa sihir teratas, itu karena Su Han menghabiskan waktu dan selain perpaduan sihir dan seni bela diri, justru karena itulah Su Han menjadi gila dan terlahir kembali di keluarga Su. Sihir memang bisa diintegrasikan dengan seni bela diri, inilah hasil penelitian Su Han. Namun, 2 alam dan 2 tingkat dibatasi oleh aturan alam semesta, dan sangat sulit untuk digabungkan. Tapi, selama itu bisa diintegrasikan, itu akan sangat menakutkan untuk peningkatan kekuatan. Setelah Su Han membunuh Jisue, orang-orang dari Paviliun Tusen juga datang memasuki markas Sekte Setan Darah. Tampaknya Zen Wuzong benar-benar menghabiskan banyak uang untuk Sekte Setan Darah, ucap Liu Yun menghela nafas ringan. Meskipun kediaman Sekte Setan Darah berantakan saat ini, itu masih terlihat cukup mewah. Harus dikatakan bahwa, dibandingkan dengan kediaman Zongmen Pavilion Tusen, sebenarnya bukan apa-apa, dan bahkan bisa dikatakan miskin. Setelah kejadian ini, Zen Wuzong pasti tidak akan menyerah, ucap Hong Chen.
Bagaimana dengan Zhen Wuzong? Lian Yuze mencibir dan berkata, Master Pavilion berani menyerang Sekte Setan Darah. Dia pasti memiliki kepercayaan diri. Selain itu, dengan kekuatan kita, meskipun kita mungkin tidak dapat mengalahkan Sekte Seni Bela Diri Sejati, tetapi Sekte Pavilion Tusen kita telah dikelilingi arai formasi pertahanan. Jangankan Wuzong sejati, bahkan jika Sekte Qiliu datang, mungkin tidak bisa menerobos. Master Pavilion muda sangat kuat. Mata semua orang tertuju pada sosok dengan pakaian putih. Yang terakhir berdiri di sana, seperti dewa dalam debu. Meskipun sekelilingnya bobrok dan tanah berlumuran darah, tubuhnya masih memancarkan dengan cahaya putih, itu merindukan dan memabukkan. Cepat cari gudang penyimpanan harta, menurut saya Sekte Setan ini cukup kaya, dan menurutku itu tidak akan mengecewakan kita, ucap Su Yunming tersenyum dan memerintah. Iya, semua orang segera mencari-cari. Bagi sebuah sekte, pendirian tempat tinggal sekte bukanlah apa-apa, tempat utama mengeluarkan uang adalah mengumpulkan murid. Bahkan Sekte Sembilan Liu, murid tingkat paling bawah akan mendapat gaji ribuan koin emas setiap bulan, seperti Han Yunzong, 40.000 murid, gaji bulanan minimal 40 juta koin emas. Dan koin emas bukanlah apa-apa, yang paling berharga adalah obat-obatan, senjata, peralatan, keterampilan naga, dan lainnya yang disediakan oleh Zongmen. Ini semua butuh uang. Setiap orang sangat senang, dan tidak diragukan lagi bahwa pencarian adalah hal yang paling menyenangkan. Setengah jam kemudian, Lian Yuze berlari ke Su Han dengan penuh semangat. Master Pavilion, para bawahan sudah mencari, ucap Lian Yuze masih tetap hormat saat menghadapi Su Han. Baiklah, mari kita bicarakan tentang itu. Su Han mengangguk sedikit. Sebanyak 830 juta koin emas dan 5 cincin penyimpanan telah diperoleh. Ada ribuan macam peninggalan spiritual dari peninggalan spiritual tingkat rendah, hingga peninggalan spiritual tingkat emas, dan 40.000 ramuan. Bahkan Lian Yuze menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara, dan bahkan sedikit menggigil. Adapun senjata dan peralatan lainnya, ada puluhan ribu peralatan, tetapi nilainya tidak tinggi, dan yang tertinggi tidak lebih tinggi dari kelas perak. Bahkan ada lebih sedikit senjata, hanya lebih dari 1000 keping. Nada bicara Lian Yuze agak menghina, tetapi nilai total barang-barang ini pasti melebihi 2 miliar koin emas. Benar, Lian Yuze mengambil cincin luar angkasa dan berkata, masih ada 532 batu spiritual di dalamnya, tetapi semuanya adalah batu spiritual tingkat rendah, dan ada lusinan botol darah binatang, tetapi yang tertinggi tidak lebih dari darah binatang tingkat 3. Anda yang akan mengurus hal-hal ini, Su Han berkata dengan santai. Serangan terhadap Sekte Setan Darah ini bisa dianggap sangat terstruktur. Setiap orang akan diberi hadiah 100.000 koin emas, 1 batu roh kelas rendah, 100 pil, senjata dan peralatan, dan lainnya. Iya, Lian Yuze mengangguk dengan hormat, tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, Master Pavilion adalah tangan yang besar. Sangat murah hati untuk memberi hadiah pada banyak hal sekaligus. Terima kasih, Master Pavilion. Yang lain secara alami mendengar kata-kata Su Han, dan dengan cepat berlutut dan berbicara dengan keras. Bagi mereka, keberadaan Su Han seperti melahirkan kembali mereka. Jika tidak ada Su Han, mungkin saat ini, mereka masih bukan apa-apa, menderita bullying dan ejekan orang lain. Bukankah Sekte Setan Darah masih memiliki 2 tambang kekayaan? Su Han memandang Lian Yuze, sebagian dari kalian, pergi ke tambang dan lihat. Harusnya ada orang yang menambang di Sekte Setan Darah. Orang-orang itu tidak terlalu mengancam, jadi jangan bunuh mereka. Dan beritahu mereka, jika mereka ingin terus bekerja, mereka masih bisa menambang di sana, dan upahnya akan berlipat 3 kali dari yang biasanya mereka dapatkan. Iya, Lian Yuze mengangguk, dan Xuan bahkan bergegas menuju tambang dengan beberapa orang. Yang lain mencari kediaman Zongmen lagi, sampai mereka benar-benar mengambil semua hal yang bisa diambil oleh Sekte Iblis Darah, dan kemudian kembali ke Pavilion Tusen bersama Su Han.
Pertarungan ini adalah kemenangan besar dan tidak membutuhkan banyak biaya. Hanya di awal, saat menggunakan Elementary Magic Pulse Cannon, 30 batu roh dan 3 tetes darah bunga iblis mata emas digunakan. Itu dia. Dibandingkan dengan konsumsi, panen Tusen Pavilion tidak diragukan lagi sangat besar. Tentu saja, ini juga sekte setan darah. Jika Anda beralih ke sekte 9 liu lainnya yang baru saja didirikan, saya khawatir itu tidak akan rugi. Ini juga alasan mengapa banyak sekte orang tidak mau melancarkan perang. Di tempat lain, Kota Kabupaten Yunyang. Di Kota Kabupaten Yunyang, ada dua bangunan yang sangat jelas, salah satunya adalah rumah tuan kota, dan yang lainnya. Ini adalah kediaman sekte Zen Wuzong. Di seluruh kota Kabupaten Yunyang, awalnya hanya ada satu sekte Baliu, yaitu sekte Zenwu. Tapi setelah Han Yunzong dipromosikan, dia menjadi dua sekte 8 liu. Dapat dikatakan bahwa meskipun Han Yunzong dipromosikan menjadi 8 aliran sekte, Zen Wuzong masih merupakan penguasa seluruh kota Kabupaten Yunyang, dan bahkan rumah tuan kota harus memperlakukannya dengan hormat. Wilayah Zongmen dari Zen Wuzong di Kabupaten Yunyang mencakup area seluas ratusan kilometer. Rumah tuan kota hanya mencakup area seluas 10 kilometer. Sekte Zenwu ratusan kali rumah tuan kota, yang menunjukkan statusnya yang tinggi. Orang-orang Zen Wuzong di seluruh kota Kabupaten Yunyang berkata bahwa mereka mendominasi. Kapanpun mereka muncul, orang lain akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Begitu terprovokasi, akhirnya akan sangat menyedihkan. Dalam hal ini, Zen Wuzong tidak melakukan lebih banyak kendali, karena Zen Wuzong memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Hal ini menyebabkan banyak orang di Kabupaten Yunyang mengeluh, tetapi tidak mungkin. Di penghuni Zen Wuzongmen saat ini, Lin Ying berkata dengan wajah muram kepada seorang pria paruhbaya, Master Pavilion, Jisue telah mengirimkan berita melalui Spar bahwa sekte darah iblis dihancurkan oleh Pavilion Tusen. Apa? Pavilion Tusen? Ada bekas luka di wajah pria paruhbaya itu. Setelah mendengar ini, bekas luka itu bergetar sedikit dan berkata dengan dingin, Pavilion Tusen adalah sekte 8 liu. Tidak, itu adalah sekte 9 aliran, dan seperti sekte setan darah, itu baru saja didirikan, ucap Lin Ying. Apa? Seseorang segera berdiri dan berkata dengan tidak percaya, di perbatasan Kabupaten Yunyang, hanya ada 10 sekte yang baru saja didirikan, dan ada 9 sekte yang bisa menghancurkan sekte setan darah. Tidak bisa disalahkan untuknya, karena sekte darah iblis mendapat dukungan dari sekte bela diri sejati, dan perkembangannya memang sangat kuat. Sampai sekarang, sekte lain hanya menerima lebih dari 1000 murid, tetapi sekte setan darah telah mencapainya. 15.000 orang, ini masih karena persyaratan untuk mengumpulkan murid sangat keras, jika tidak maka akan mencapai 20.000. Dengan jumlah orang yang begitu besar, hanya berdiri di sana, saya khawatir itu akan membuat 9 sekte aliran lainnya bergetar, apalagi berani melawan sekte darah iblis. Dan sekarang, sekte darah iblis benar-benar hancur. Di balik Pavilion Tusen ini, apakah ada dukungan dari sekte Qiliu? Tanya pria paruhbaya itu tidak berkerut lagi. Orang ini adalah master sekte dari Zenwu Sekte Langit Datar. Saya tidak tahu apakah sekte Qiliu didukung, tetapi setelah penyelidikan saya, Pavilion Tusen tampaknya memiliki hubungan dekat dengan sekte Hanyun. Dikatakan bahwa pada hari-hari awal pendirian sekte tersebut, ia bahkan pergi ke sekte Hanyun untuk memilih murid. Lin Yingdao, sekte awan dingin. Wajah Piantian tenggelam, saya sangat berani, tetapi saya baru saja dipromosikan menjadi sekte 8 liu, jadi saya berani merepotkan Zen Wuzong saya. Tampaknya Zen Wuzong telah tenang begitu lama, dan mereka semua menganggap sekte ini sebagai kucing yang sakit. Sekte setan darah telah dihancurkan, jadi kerugian dari Slaughter Pavilion seharusnya tidak kecil, kan? Di balik langit datar berdiri seorang pemuda, wajahnya pucat, seakan sedang sekarat, suaranya sangat lembut. Ini, Lin Ying ragu-ragu, tidak tahu apakah harus berbicara.
Ada apa? Ping Tian memandang Lin Ying. Menurut sumbernya, Paviliun Tusen tidak memiliki korban jiwa. Lin Ying menghela nafas. Bahkan ketika dia mendengar berita itu, dia sangat terkejut. Dalam perang antar sekte, pihak mana yang tidak berdarah? Pada level yang sama, jika Anda ingin menghancurkan sekte, tidak mungkin tidak ada korban personel. Kecuali sekte tingkat tinggi melawan sekte tingkat rendah, akan ada kehancuran kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Apakah tidak ada Master Realm Dewa Naga di paviliun pembantaian itu? Ucap pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu tentang ini, tapi dari awal sampai akhir, Paviliun Tusen hanya memiliki 7 orang inti. Dikatakan bahwa 5 dari mereka berada di ranah darah naga, 1 lagi di ranah pil naga, dan orang terakhir adalah ranah vena naga. Lin Ying berkata lagi. Alam pembuluh darah naga. Mendengar kata ini, semua orang di ruangan itu tidak bisa duduk diam. Tidak ada yang aneh dengan kekuatan alam vena naga, tetapi termasuk alam vena naga ini, total 4 orang telah menghancurkan sekte setan darah. Lin Ying, berita Anda agak tidak masuk akal, kan? Pemuda itu mencibir, 4 orang hampir memusnahkan lebih dari 10.000 sekte setan darah. Apakah Anda bercanda? Lin Ying tidak berbicara. Jika orang lain berani berbicara dengannya seperti ini, dia pasti sudah lama menamparnya. Bagaimanapun, dia adalah wakil Master Sekte Zhenwu. Tapi pemuda ini adalah putra Ping Tian, Bian Yu. Aku juga tidak percaya. Orang tua lain berdiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dikatakan bahwa keempat kultivator itu hanya di ranah alam Dewa Naga, maka saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa, tetapi di antara 4, yang tertinggi hanya alam inti naga. Mungkinkah itu, Jisue dan yang lainnya? Apakah mereka semua hanya sekumpulan sampah? Dan kabarnya, ranah alam vena naga adalah master dari Paviliun Tusen. Lin Ying berkata lagi, apa? Mata semua orang bulat, ranah Dragon Vein Realm, sebagai master sekte dari sebuah sekte. Lin Ying tahu mereka tidak percaya, dan segera melambaikan telapak tangannya, bawa ke sini. Tak lama kemudian, seorang pria muda dengan wajah pucat dan masih ketakutan di matanya diangkat. Dia masih mengenakan pakaian dari sekte setan darah, tapi pakaiannya sudah berlumuran darah. Orang ini tampak agak mati rasa. Setelah menghadap Ping Tian dan yang lainnya, dia lupa untuk berlutut dan memberi hormat. Dia hanya berdiri di sana dengan malas, gemetar seluruh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Penjaga di sampingnya menampar wajah orang itu dengan tamparan, dan berteriak dengan dingin, ketika Anda melihat sang master, mengapa Anda tidak berlutut dan memberi hormat? Pemuda itu bangun dalam sekejap, dan berlutut di tanah dengan keras, hormat kepada master, ucapnya. Cepat katakan, apa yang terjadi? Ucap Ping Tian. Dia tahu betul bahwa untuk membuat seseorang menunjukkan ekspresi seperti itu, dia pasti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan masalah ini pasti Paviliun Tusen tidak diragukan lagi. Mati, semuanya mati. Pemuda itu gemetar dan bergumam, orang-orang sekte darah iblis telah terbunuh, Paviliun Tusen terlalu kuat, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa mengalahkan. Melihat pemuda itu berbicara dengan tidak jelas, penjaga itu menampar wajahnya lagi. Kali ini kekuatannya lebih berat, dan wajah pemuda itu langsung bengkak, tapi pikirannya juga jauh lebih jernih. Seperti ini, pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, serangan Paviliun Dewa Tusen tidak memiliki tanda sama sekali. Pada awalnya, 3 sinar ungu diluncurkan ke arah penghuni sekte setan darah. Di bawah ketiga sinar ungu ini, ada langsung kehidupan 5.000 orang diambil, dan cahaya ungu terlalu kuat, bahkan master sekte dan yang lainnya harus mundur dan tidak berani melawan. Kemudian master sekte membawa kami untuk mengepung dan membantai orang-orang di Paviliun Tusen, tetapi sebelum kami menyerang, ada sinar cahaya yang muncul dari Paviliun Tusen, tetapi siapapun yang menabraknya langsung hancur berkeping-keping. Inilah dampaknya. Sekali lagi, sekte setan darah dibunuh lebih dari 2.000 orang. Orang-orang Zhenwu Zong mendengarkan dengan tenang, dan pada saat yang sama,
sepertinya ada gambaran yang sangat berdarah di benak mereka. Lalu, kami menunggu untuk menghentikan tabrakan, dan seorang wanita keluar dari formasi tirai hitam. Wanita itu hanya ada di alam darah naga. Dia langsung membunuh Chen Lun, yang juga berada di alam darah naga. Para elder dan yang lainnya berencana untuk mengepung wanita itu terlebih dahulu, tetapi wakil Master Pavilion Tusen juga bergegas keluar. 3 gerakan, hanya 3 gerakan. Pemuda itu berkata, di bawah 3 gerakan, di seluruh sekte setan darah, ketiga alam inti naga kecuali Master Sekte telah terbunuh. Pada titik ini, pemuda itu terdiam. Namun, matanya tiba-tiba menjadi merah pada saat ini, dan tubuh yang telah tenang tiba-tiba bergetar hebat. Lalu bagaimana? Tanya Lin Ying. Meskipun dia mendengar beberapa berita, dia masih tidak percaya bahwa Pavilion Tusen telah sepenuhnya memusnahkan Sekte Darah Iblis hanya dengan beberapa orang. Kemudian, pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum seperti orang gila. Percayakah Anda? Apakah Anda percaya bahwa orang mati akan berdiri lagi? Mereka semua mati, jelas sudah mati. Semua orang mengerutkan kening dan menunggu dengan tenang. Ada seseorang di Pavilion Tusen yang mengendalikan semua mayat dan mengepung orang-orang dari sekte setan darah kami. Mayat-mayat itu tidak takut cedera atau kematian. Setelah mereka membunuh orang-orang dari sekte setan darah, mereka dibunuh. Orang-orang akan berdiri lagi dan membunuh orang lain. Pemuda itu meraung. Bahkan setelah orang ini, 3 orang mengambil tindakan. Salah satu dari mereka membalikkan sisi yang berlawanan dan mengubahnya menjadi paku yang tajam. Orang-orang dari Sekte Darah Iblis tiba-tiba ditusuk sampai mati. Tampaknya bisa mengendalikan api, yang bisa mengendalikan es dingin, tetapi tempat manapun dengan radius beberapa ribu meter, dan setiap murid dari Sekte Setan Darah, entah dibakar sampai mati oleh api atau dibekukan menjadi patung es. Cukup, Bianyu tiba-tiba berteriak, sia-sia, semakin banyak kau berbicara, semakin kau membual, kupikir kau sebaiknya mati di sana. Kamu tidak percaya, kamu pasti tidak percaya, kan? Hahaha. Pemuda itu tertawa dan melanjutkan, kau belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan itu, tentu saja kamu tidak akan mempercayainya. Jika kukatakan padamu, 3 orang yang menunjukkan api dan es dingin hanyalah urat nadi naga. Tidakkah kamu akan lebih percaya? Kamu adalah bunga di rumah kaca. Jika kamu tidak menghadapi pemandangan seperti itu sendiri, kamu tidak akan pernah percaya. Bangsat sialan, teriak Bianyu tiba-tiba bergegas, mencengkeram leher orang itu, dan berkata dengan dingin, berani berbicara kepadaku seperti ini, apakah kau ingin mati? Bunuh, bunuh, cepat bunuh aku sebanyak yang kau mau. Cepat atau lambat, kau akan mencoba rasa itu. Saat itu, kamu akan percaya apa yang aku katakan. Wajah pemuda itu memerah dan sulit bernafas, tetapi kepanikan di wajahnya menghilang. Baginya, kematian adalah satu-satunya alasan saat ini, sepertinya hanya kematian, mimpi buruk yang masih melekat di hatinya yang akan hilang. Seak, telapak tangan Bianyu tiba-tiba menggunakan kekuatan dan langsung memotong leher orang itu. Bercita-cita kepada orang lain dan menghancurkan prestasi seseorang, murid seperti ini, jangan khawatir. Bianyu mendengus dingin. Dia tidak percaya, tetapi semua orang di aula terdiam. Karena semua emosi pemuda sebelum kematiannya seakan memberitahu mereka bahwa ini benar, dia tidak membual. Lin Ying, setelah sekian lama, Ping Tian berkata, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Lin Ying sedikit terdiam, dan berkata, kata-kata orang ini tidak boleh tidak dipercaya, tetapi tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Tidak peduli apa, dunia luar tahu bahwa Sekte Setan Darah didukung oleh Sekte Bela Diri Sejati saya. Pada saat ini, Sekte Iblis Darah dihancurkan, dan sekte lain pasti akan menertawakanku. Mereka mengira aku benar-benar tidak layak mendirikan sekte. Baiklah, biarkan Kim Ming Song dan Hui Hai Song mengambil tindakan. Anda juga pergi untuk memperingatkan Han Yun Song. Han Yun Song tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak,
jangan salahkan Zhen Wuzong saya, karena saya tanpa ampun akan meratakan sekte awan dingin. Kata-kata Piantian sedikit dingin. Iya, Lin Ying mengangguk, Xuan bahkan pergi. Qi Mingzong dan Hui Haizong benar-benar sekte 9 Liu. Sebelum Han Yunzong dipromosikan, mereka dianggap setenar Han Yunzong, tetapi tidak ada alam Dewa Naga, dan mereka termasuk dalam yurisdiksi Zhen Wuzong. Perintah sekte dari kedua sekte ini diberikan oleh sekte Zhenwu, dan mereka telah berkembang hingga hari ini di bawah dukungan sekte Zhenwu. Dibandingkan dengan sekte setan darah, kedua sekte ini jauh lebih kuat. Jumlah muridnya sendiri bisa lebih dari 30.000 secara acak. Master sekte dari dua sekte bahkan puncak dari alam inti naga, dan ada hampir 10 bawahan. Alam pil naga, lusinan alam roh naga yang kuat. Kemudian Han Yunzong dipromosikan ke sekte 8 Liu, jadi Wuzong sejati saya tidak akan dianggap sebelah mata. Kali ini Paviliun Tusen dihancurkan, itu dapat dianggap sebagai biarkan Han Yunzong tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bian Yuleng bersenandung. Di tempat lain, pada saat yang sama, sebuah berita menyebar ke seluruh Kabupaten Yunyang. Sekte Iblis Darah yang baru saja didirikan tetapi begitu kuat sehingga banyak orang ingin bergabung, dihancurkan. Pernahkah kamu mendengar? Sekte Darah Iblis sebenarnya dihancurkan. Aku tidak bisa mempercayainya. Sekte Setan Darah sangat kuat. Banyak orang mengatakan bahwa dengan momentum perkembangan Sekte Setan Darah, akan segera menjadi kota Kabupaten Yunyang, di antara 9 sekte. Sekte pertama, bahkan selama ada alam Dewa Naga yang kuat, Sekte Iblis Darah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan secara langsung ke Sekte 8 Liu. Paviliun Tusen itu benar-benar memiliki kurang dari 100 orang. Saya pikir itu pasti lebih dari itu. Mereka semua menyebar, mengatakan bahwa Paviliun Tusen tidak memiliki korban sedikit pun, dan bahkan kurang dari 10 orang yang menyerang, dan menghancurkan seluruh sekte setan darah. Apakah omong kosong? Berapa banyak orang, membunuh 10.000 orang. Mengatakan bahwa kitab surgawi tidak dapat ditiup seperti ini. Paviliun Tusen tidak lebih dari sekte 9 Liu. Tampaknya itu tersembunyi jauh sebelumnya, tapi seperti yang mereka katakan, aku benar-benar tidak dapat mempercayainya. Awalnya aku berpikir untuk bergabung dengan sekte setan darah. Untungnya, aku tidak diterima. Jika tidak, aku mungkin berada di tempat yang berbeda saat ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang itu tidak beruntung. Sebaliknya, Paviliun Pembantaian Dewa dulu menerima banyak orang, tetapi kebanyakan orang tidak berminat untuk bergabung. Sepertinya, Paviliun Tusen tidak ada batasan untuk murid, dan bisa menerima sampah seperti kita. Kenapa tidak kita coba? Ayo pergi. Dalam waktu singkat, seluruh kota Kabupaten Yunyang sangat hidup saat ini, terutama Kabupaten Yuanshan. Paviliun Wanbao dapat dikatakan telah berbalik, karena ada banyak orang yang datang ke Kabupaten Yuanshan melalui deretan teleportasi. Orang-orang ini hampir bergegas menuju sekte Paviliun Tusen pada saat mereka muncul. Benar-benar musnah. Di Paviliun Wanbao, Yun Qianqian melihat ke arah kepala manusia yang hitam dan hancur, dan ada ekspresi yang luar biasa di wajahnya yang cantik. Ketika Su Han mengatakan bahwa dia akan menghancurkan sekte setan darah, dia selalu berpikir bahwa Su Han sedang membual, dan dia hanya mendengarkannya sebagai lelucon. Tapi saat ini, Su Han mengambil tindakan nyata untuk membuktikan apa yang dia katakan di awal adalah benar. Di tempat lain, Paviliun Tusen. Kemarin, Paviliun Tusen menghancurkan sekte setan darah. Hari ini, tempat ini penuh sesak. Di gerbang penduduk Zongmen, terdapat anggota Paviliun Tusen yang berspesialisasi dalam mengumpulkan murid, dan Liu Yun ada di antara mereka. Tentu saja, sebagai pemimpin resimen pengawal Dewa Malam Ungu, Liu Yun tidak mengatur hal-hal ini, tetapi mengawasi di sini dan tidak membuat masalah. Memang tidak ada syarat bagi Paviliun Tusen untuk menerima murid, tetapi siapapun yang ingin bergabung dengan Paviliun Tusen, bahkan jika mereka belum pernah berlatih sebelumnya, atau bahkan tidak dapat berlatih, memiliki peluang besar untuk sukses.
Ini menarik banyak orang ke Paviliun Tusen, ingin mencoba keberuntungan mereka. Awalnya, orang-orang ini selalu memegang sikap menunggu dan melihat. Sebagian karena bakat mereka terlalu rendah untuk bergabung, dan sebagian lagi karena mereka takut memasuki sekte yang salah, dan berakhir sebagai murid dari sekte setan darah. Mereka baru saja bergabung, mereka terbunuh. Pada saat ini, Paviliun Tusen memamerkan kekuatannya dan mengumumkan kepada dunia bahwa Paviliun Tusen benar-benar memenuhi syarat untuk melindungi mereka. Selain itu, Paviliun Tusen tidak memiliki banyak syarat untuk menerima murid, jadi orang-orang yang berdiri di sini di penghuni sekte Paviliun Tusen pada saat ini dapat digambarkan sebagai lautan manusia, lebih dari sekte setan darah sebelumnya. Dari kejauhan, terlihat kerumunan hitam, dan jika mereka datang terlambat, mereka akan berbaris di belakang. Begitu banyak orang. Apakah ini Paviliun Tusen? Sepertinya tidak terlalu bagus. Jangan melihat sekte Paviliun Tusen terlalu mewah, setidaknya Paviliun Tusen memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte darah iblis. Hari ini, Paviliun Tusen secara samar menempati peringkat pertama di antara 9 sekte yang baru saja didirikan, dan sudah dipromosikan. Sekte Awan Dingin, yang merupakan sekte 8 Liu, sangat kuat dalam kekuatan dan pengaruh. Seseorang datang dari kejauhan dan mengerutkan kening saat mereka melihat kerumunan di sini. Tetapi tidak peduli seberapa tidak sabar mereka, selama mereka ingin bergabung dengan Paviliun Tusen, mereka harus mengantri di sini. Di depan sekte Paviliun Tusen, ada layar sepanjang 2 meter, lebar 1 meter, yang tampak seperti portal. Layar ini adalah satu-satunya syarat untuk pemilihan Tusen Paviliun. Selama Anda memasuki layar perak untuk membuat layar bersinar, Anda dapat bergabung dengan Paviliun Tusen. Di depan penduduk Zongmen, seorang pemuda tersenyum. Orang yang baru saja memasuki layar adalah seorang wanita yang berusia kurang dari 20 tahun. Pakaian wanita ini sedikit lusuh dan tidak indah, tetapi wajahnya yang halus dan cantik penuh dengan kegembiraan. Di dalam tubuhnya, tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam tingkat kultivasinya, jelas bahwa dia juga orang yang disebut sampah, seperti Xiao Yuran dan Hong Yu sebelumnya. Apakah aku benar-benar lulus? Wanita itu memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Pemuda itu bernama Hua Suo, yang dimiliki oleh pengawal Dewa Mingyue dari Paviliun Tusen. Melihat penampilan luar biasa wanita itu, dia tersenyum dan mengangguk, "Ya, kamu lulus." Aku lulus, aku benar-benar lulus." Wanita itu masih tidak bisa mempercayainya, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Dia berasal dari keluarga miskin, dan ketidakmampuannya untuk berlatih membuatnya semakin parah. Dia awalnya berpikir bahwa seluruh hidupnya akan berlalu dengan sangat menyedihkan, tetapi kelahiran Paviliun Tusen memberinya sedikit harapan. Di benua Longwu, kekuatan dihormati, bahkan wanita memiliki sikap yang sangat menghormati seni bela diri. Mata siapapun tidak bisa berkultivasi, lebih baik mati. Wanita ini berasal dari kota Kabupaten Yunyang, dan dia hampir menghabiskan kekayaan seluruh keluarganya untuk datang ke Paviliun Tusen. Dia datang ke sini melalui formasi teleportasi. Tanpa diduga, ini awalnya hanya dengan mentalitas mencoba, dan itu benar-benar berlalu. Hebat, untuk menjadi murid Tusen Paviliun, saya mendapatkan ratusan koin emas setiap bulan, setidaknya itu bisa membuat ayah dan ibu saya tidak perlu khawatir. Pikir wanita itu bersemangat. "Siapa namamu?" tanya Asus. Lin Ru, kata Lin Ru dengan gugup. "Baik." Pada saat ini, suara jernih datang dari tidak jauh. Lin Ru mendongak, hanya untuk melihat seorang wanita cantik dengan suasana es di sekujur tubuhnya sedang berjalan menuju ke sini. "Selamat datang, selamat datang." Begitu dia melihat gaun wanita ini, dia tahu bahwa statusnya di Paviliun Tusen pasti tidak rendah. Lin Ru ingin memberi hormat, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia tidak tahu siapa pihak lain itu. Gadis ini menarik. Xiao Yuran melangkah maju dan dengan lembut membelai wajah Lin Ru, dan mengusap debu dari wajahnya. Lin Ru tegang dan tidak berani bergerak sama sekali. "Jangan gugup,
mulai sekarang, kamu akan menjadi orang Xiao Yuranku. Xiao Yuran tersenyum. Meskipun dia memiliki temperamen dingin di tubuhnya, senyum di wajahnya sepertinya bisa melelehkan apapun. Setelah Lin Ru mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, dan berkata dalam hatinya, apakah wanita ini memiliki kecenderungan dalam hal itu? Bagaimana menurut Anda? Xiao Yuran sepertinya tahu apa yang dipikirkan Lin Ru, jadi dia dengan lembut menyentuh bagian atas kepalanya, dan segera berkata, perkenalkan diri saya, Kepala Kelompok Penjaga Dingin Suci Pavilion Tusen, Xiao Yuran. Petik 2. Holy Cold Guard. Lin Ru tiba-tiba membuka mulutnya. Secara alami, dia telah mendengar tentang gelar pengawal ilahi Seng Han, karena Hong Yu telah memperkenalkan identitasnya ketika dia bertarung dengan Sekte Setan Darah. Pada awalnya, hanya Hong Yu yang melakukan serangan, dan membunuh orang-orang dari Sekte Setan Darah. Tidak hanya Lin Ru, siapapun yang ingin bergabung dengan Pavilion Tusen telah mendengar nama penjaga suci dingin. Bagaimanapun, Lin Ru tidak menyangka akan lebih baik jika dia bisa bergabung dengan Pavilion Pembantaian Dewa Tusen ini. Apakah ini benar-benar Tuhan yang membuka matanya? Apakah dia akan menyerahkan dirinya? Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ayo pergi dan ganti pakaian dengan pemimpin Xiao, ucap Asus tertawa. Lin Ru mengangguk, dan pergi dengan Xiao Yuran. Sangat disayangkan, meskipun banyak orang yang tidak bisa berkultivasi, hanya ada sedikit orang dengan fisik khusus. Di suatu pagi, ada banyak orang yang telah menguji bakat penyihir, tetapi hanya ada satu yang memiliki fisik khusus. Asus menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Prajuritnya baik-baik saja, tidak terlalu banyak. Liu Yun berkata, penguasa pavilion pernah berkata bahwa setiap orang dengan fisik yang istimewa akan memiliki kekuatan super setelah menstimulasi fisiknya. Hal ini dapat dilihat dari kepala Xiao dan Hong Yu. Sein, Han Senwei hanya memiliki 3 orang, tetapi kekuatan tempur ketiga orang ini akan menjadi sangat menakutkan. Iya, Asus mengangguk, dan langsung berteriak ke kerumunan. Selanjutnya, di belakang Lin Ru adalah seorang pria tua. Orang tua itu sepertinya berumur lebih dari 60 tahun, rambutnya agak abu-abu, sosoknya berjongkok, dan dia bahkan memakai kruk. Di tubuhnya, ada sedikit fluktuasi tingkat kultivasi, dan dia jelas seperti Lin Ru, yang tidak bisa berkultivasi. Tapi usia lelaki tua ini sangat besar. Bahkan Asus tidak bisa menahan cemberut ketika melihat lelaki tua itu. Pemimpin, usia ini terlalu besar. Asus memandang Liu Yun. Liu Yun tampak tenang, dan berkata, Tuan Pavilion berkata, jangan peduli dengan usia, selama kamu memiliki bakat untuk bergabung dengan Pavilion Tusen, maka usia bukanlah masalah, dan semakin tua, semakin mereka melewati badai, dan suasana hati mereka semakin matang. Sangat tenang, hanya sedikit pelatihan, Anda dapat memegang beberapa posisi di Pavilion Tusen. Baik, Asus mengangguk tak berdaya dan menunjuk ke layar, Pak Tua, Anda hanya perlu masuk ke layar ini. Saya akan memberitahu Anda jika Anda bisa lewat. Baik, orang tua itu mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke layar. Saat lelaki tua itu melangkah ke layar, layarnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian cahaya ungu yang mencengangkan keluar dari layar. Apa? Asus tiba-tiba berdiri, matanya melebar, dan dia melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Tidak peduli itu dia, Liu Yun dan yang lainnya, mereka juga terkejut dan menarik nafas. Ternyata ungu. Liu Yun terkejut lama sekali, lalu melihat ke arah Asus, dan tersenyum, sekarang kamu mengerti arti dari Master Pavilion. Bakat ungu, selama dia berkultivasi, kekuatannya mungkin akan segera melampaui kita. Asus mengangguk dengan heran, dia tidak menyangka bahwa beberapa orang tua yang dia pandang rendah sebelumnya akan memiliki bakat yang luar biasa. Atau dengan kata lain, itu bukan bakat, tapi fisik spesial seperti Xiao Yuran dan lainnya. Tirai cahaya perak ini akan mengevaluasi total 3 kualifikasi. Jenis pertama adalah kualifikasi perawakan khusus,
yang terbagi dalam 7 tingkatan, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Tipe kedua adalah kualifikasi penyihir, yang terbagi menjadi level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, dan level 7. Jenis ketiga adalah kualifikasi bakat seni bela diri, yang juga dibagi menjadi 7 tingkatan, tetapi mereka dibagi berdasarkan tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketujuh. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi Asus dan orang lain untuk melihat secara langsung bakat apa yang dimiliki pihak lain. Dan orang tua ini ternyata memiliki tingkat fisik ungu yang istimewa, Anda tahu, bahkan Xiao Yuran dan Hong Yu, setelah tirai cahaya perak muncul, memberikan sedikit evaluasi, dan semuanya tingkat Cian. Adapun Linru, dia satu tingkat lebih rendah darinya, hanya hijau. Pak tua, siapa namamu? Tanya Asus sambil menarik napas dalam-dalam. Sen Li, jawab orang tua itu. Kata-katanya agak tenang, meskipun dia bisa mendengar sedikit getaran di bawah ketenangan ini, tetapi Sen Li menyembunyikannya dengan baik. Seperti yang dikatakan Liu Yun, semakin tua orang tersebut, semakin mereka melewati badai. Gembira di sentrifugal, tapi tidak setenang performanya. Selamat telah bergabung dengan Tusen Pavilion. Asus tersenyum. Terima kasih banyak. Sen Li mengambil token unik untuk penjaga dingin suci dari Asus dan memasuki Pavilion Tusen. Aku tidak percaya, ternyata itu level ungu. Setelah dia bisa berlatih, seberapa kuat dia nantinya. Asus menghela nafas secara diam-diam sambil melihat punggung Sen Li yang reyot. Selanjutnya, segera, Sen Li melihat ke kerumunan lagi. Ini juga merupakan hal yang sangat memuaskan untuk mengevaluasi bakat di sini, karena begitu orang dengan bakat super ditemukan, seperti Sen Li, mereka akan sangat bahagia. Dan melangkah lebih jauh, orang-orang ini semua ditemukan sendiri, dan mereka akan tumbuh di masa depan, tetapi jika mereka memiliki hati nurani, mereka tidak akan melupakan kebaikan mereka hari ini. Pergi. Saat Asus mengevaluasi bakat satu persatu, kerumunan tiba-tiba menjadi bingung. Ada apa? Asus mengerutkan kening dan melihat. Saya melihat beberapa pria paruh baya datang dari kejauhan, dan semua orang yang berdiri di depan mereka disingkirkan. Pada awalnya, beberapa orang marah, tetapi ketika mereka merasakan udara pembunuh pada orang-orang ini, kemarahan di hati mereka segera diredam. Segera, orang-orang ini datang ke Asus. Sebelum Asus dapat berbicara, Liu Yun berkata dengan tenang, "Kamu terlambat, kembali dan berbaris." Antre. Salah satu pria paruh baya berbaju hitam mencibir, "Sekelompok sampah seperti itu yang memenuhi syarat untuk membiarkan kami peringkat di belakang mereka. Benua Longwu memperhatikan kekuatan, dan kami memiliki kemampuan untuk tidak mengantri." Ketika suara itu jatuh, pria paruh baya itu langsung mengeluarkan seluruh tubuhnya, ternyata adalah tahap awal dari alam roh naga. Pada saat yang sama, beberapa orang lain juga menunjukkan basis kultivasi mereka. Meskipun mereka tidak berada di alam roh naga, mereka semua berada di puncak alam darah naga. Setelah merasakan kultivasi semacam ini, mereka yang masih mengantre segera mundur agak jauh. "Apakah kekuatan ini cukup?" ucap pria paruh baya itu memandang Liu Yun dengan bangga di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Liu Yun hanya dalam tahap awal dari alam darah naga, dan dia menstabilkan alam besar lainnya. Jika Liu Yun bukan dari Pavilion Tusen, bahkan pria paruh baya tidak akan melihatnya. Karena baginya, budidaya Liu Yun hanyalah semut. Namun, dalam imajinasi pria paruh baya, adegan di mana Liu Yun akan sangat hormat tidak muncul. Sebaliknya, dia masih berdiri di sana dengan tangan terlipat, seolah-olah dia tidak merasakan gejolak napasnya sendiri sama sekali. "Ya, meskipun kamu bisa merasakan napasku, kamu tidak tahu di mana kamu berada." Pria paruh baya itu mendengus dingin, "Perkenalkan diriku, aku, Zhen Huan, pada tahap awal dari alam roh naga, datang untuk melayani sebagai sesepuh Pavilion Tusen." Melamar Pavilion Penatua Tusen. Kelopak mata Liu Yun berkedut,
memperlihatkan ekspresi tertarik. Apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk melayani sebagai sesepuh Paviliun Tusen? Alam. Arogansi di wajah Zheng Huan menjadi lebih tebal, matanya menyapu orang-orang di Paviliun Tusen. Tidak ada yang melampaui alam roh naga, dan basis kultivasinya jauh lebih tinggi dari mereka. Saya menyesal. Liu Yun menggelengkan kepalanya. Para tetua Paviliun Tusen akan dipilih secara pribadi oleh wakil pemilik paviliun. Jika Anda ingin bergabung dengan Paviliun Tusen, Anda harus kembali ke antrian. Sombong, apakah kamu berani berbicara seperti ini padaku? Ekspresi Zheng Huan tiba-tiba menjadi dingin. Itu hanya seorang anak kecil di alam Dragon Blood. Aku sedang berbicara denganmu, itu untuk memberimu wajah. Jika aku tidak bisa melayani sebagai sesepuh Paviliun Tusen, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melakukannya? Apa yang kamu bicarakan? Liu Yun mengerutkan kening, ekspresinya dingin. Saya mengatakan bahwa dengan tingkat kultivasi Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Ucap Zheng Huan mendengus dingin. Orang tua jahat. Melihat penampilan Zheng Huan yang menyendiri, sebelum Liu Yun dapat berbicara, Asus menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan dua kata. Ada begitu banyak orang yang mengantri di sini, beberapa orang telah berada di sini sejak pagi, dan menunggu sampai sekarang, sepanjang pagi, dan belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Zheng Huan. Bersambung, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.